Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah Indonesia menjalankan program transmigrasi sebagai upaya pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah. Kalimantan Tengah, termasuk wilayah Sampit dan sekitarnya, menjadi salah satu daerah tujuan program tersebut. Melalui kebijakan ini, masyarakat dari Madura dipindahkan dan menetap secara permanen. Mereka mulai menerima lahan, membangun pemukiman, serta bekerja di berbagai sektor untuk membangun kehidupan baru. Seiring waktu, masyarakat pendatang dan masyarakat setempat mulai hidup berdampingan dalam satu wilayah yang sama. Akhirnya pemuda itu pun sampai di tempat tujuannya. Ia pun menghela napasnya dan menepi sebentar di gerbang desa. Ibu-ibu itu pun bergegas pergi menuju pemukiman temannya yang sedang berdiam di saung tak jauh dari tempat sebelumnya. Sesampainya di rumah saudaranya, ternyata saudara pemuda itu sedang pergi keluar. Mereka pun mulai berbicara bersama di depan rumahnya. Aku video lagi ke depan.
kenapa nggak lama semua ya Pak? Kereta kan begini, kayaknya dia pergi deh. Ya, sudah Pak, saya mau tanya, Bapak itu orang Madura ya? Iya, saya orang Madura asli. Oh, pantesan bapaknya lebih mirip orang Madura dibanding orang Dayak. Nah, santai saja. Kamu juga mirip kayak orang Madura. Saya emang orang Madura Pak. Oh ya, ada yang kesini mau ngapain? Saya kesini karena tahu aja sih Pak, cari kesempatan baru. Cari kesempatan baru, ya. Daripada ada yang cari kesempatan baru, mending ada yang berjualan saja. Jualan apa Pak? Jualan apa saja lah di sini. Jadi orang yang tidak bisa berdagang. Dagang. Nah Bapak sakit pinggang seperti ini yang paling jauh ke pasar. Pijak mulut kan biasanya ada di warung Pak. Daerah ini. Kenapa saya jadi RT? Karena istri yang saya cuma punya istri ya. Saya cari dagang ya sama hati-hati juga. Orang sini ada serikat ya. Ada Pak, ya. Beberapa tahun kemudian, imbas dari program transmigrasi yang berkelanjutan itu membuat etnis Madura semakin menyebar di Kalimantan, terutamanya di Kota Sampit. Mereka yang awalnya hanya dimodali lahan untuk bertahan hidup, kini mulai menguasai perekonomian dan menggeser peran pribumi. Iya, dulu pasar ini seimbang. Sekarang hampir semua besar sudah mendasar. Ayo, sayur segar, harga pasar saya yang atur. Kalau ibu-ibu mau kurang dan mari ke pasar lama. Nanti ibu-ibu lebih sendiri. Cara bicaranya itu seolah pasar ini miliknya. Bukan cuma dagang, gudang, angkutan, pinjaman uang. Mereka juga tahu yang pegang. Kalau kalian nolak, ya harus bagi harga. Jangan cuma malu. Tapi berdagang seperti biasa. Pasar ini milik bersama. Gangguan bertahan, itu saja. Belum tentu mereka sudah ya. Tapi kalau dibiarkan, jaraknya akan makin jauh. Di luar pasar yang ramai, ada ruang lain tempat emosi mudah meledak. Disinilah keberuntungan dan harga diri sering kali dipertaruhkan. Yuk, lanjut putaran terakhir. Bentar. Kenapa? Jadi ragu. Aku itu tidak mungkin. Kau benar. Namanya juga permainan. Kadang untung, kadang rugi. Tapi sudah lama nih. Maksudmu, aku curang. Aku tidak bilang begitu. Kamu terlalu cepat. Hati-hati kalau bicara, jangan kalah, lalu cari alasan. Ini bukan soal kalah, ini soal cara. Kenapa kalian malah ribut? Tinggal main juga ribut banget sih. Kalau tidak percaya, tidak usah main. Kalau kau jujur, udah. Aku datang ke sini, kau di sini dulu. Kau yakin dia curang? Kecurigaan yang tak diselesaikan malam itu terhenti di meja judi. Ia keluar mengikuti mereka yang pulang dengan amarah di dada. Esoknya di ruang kelas, cahaya matahari pagi menembus jendela, menyinari seluruh jiwa yang belum siap untuk membalaskannya.
Maduranya yang lain kini mulai menyusun posisi duduk yang serasi, lurus bersama dalam satu barisan di sisi kiri kelas, dengan Aceh dan Januar yang berada di bangku paling akhir. Kau tidak mendengar ya? Sudah berbicara bawa satu meja satu buku. Udah, ini dari baca satu aja. Tidak ada kitab kok. Udah tentang buku. Tidak ada. Mereka sudah tahu. Sudah tahu yang mau buku. Udah, kalian tidak akan membereskan masalah. Jadi kau dapat bagian dari mereka sekarang. Enggak, tapi aku tahu pada seruan itu tidak akan memberikan apapun. Yang kalah jadi aku, yang menang jadi Alan. Ada kata-kata di belakang. Kalian kembali ya? Sudah. Kalian ada yang di belakang. Ibu buru-buru. Di ruang guru, mereka berdua hanya bisa duduk terpaku di depan guru. Sebelum akhirnya Bu Guru memaksa mereka untuk berjabat tangan dan saling memaafkan. Di saat itu, tangan mereka saling menjabat. Kata maaf pun bergantian terucap. Namun mereka berdua tahu, suatu saat mereka akan menemukan cara untuk membalasnya. Beberapa tahun kemudian, tahun telah berganti. Namun, ketegangan antar setiap kelompok etnis masih terasa. Mereka yang merasa lebih superior dari yang lain, dan juga mereka yang merasa terganti di tanah sendiri. Nama mungkin sudah dilupa, namun dendam masih tersimpan dalam dada. Apa mereka semakin ramai saja ya? Tidak apa nak, rezeki sudah ada yang mengatur kita. Depan tidak saja. Mana bagian hari ini? Maaf mas, kalau kembali agak siangan ya. Pendapatan saya cukup untuk harian saya hari ini. Semua orang menyetorkan waktu yang sama. Siapa kau menjawab kepada kami? Apakah kamu sudah langsung? Pasar membutuhkan biaya pemeliharaan untuk peningkatan mobilitas tempat ini. Kenapa saya menjadi penagih? Karena kalian selama berpuluh-puluh tahun bahkan tidak bisa mengelola tempat umum ini. Ikuti aturan lain. Kami yang berkuasa di sini. Kami berkuasa di sini. Kalian bijak tanah yang bahkan kalian tak tahu sejarahnya. Pohon kami tebang hanya untuk rumah-rumah kalian. Kalian hanya para pendatang yang bahkan tak tahu cara mengucap salam tentang tanah seperti apa yang maksud sana. Apa yang buat begitu lama? Mereka ini supaya masih saja merasa jagoan. Sudahlah, boleh saja nanti. Besok pun masih bisa. Kita perlu lagi tokoh lain. Pemukiman di malam hari yang sendu. Tak ada aktivitas sepanjang mata memandang. Hanya sayup-sayup suara alam yang saling berbalas. Di saat itu, tiba-tiba ada seorang pria misterius dengan kacamata mengendap perlahan dan mulai memasuki pemukiman.
Siapa yang mau semua ini? Ini tidak benar, hei. Kita semua anak anak ini hebat yang besar. Aku lihat orang Madura membakar. Ya, berlawanan. Tadi menyalahkan. Iya, kita harus bantu semua. Ya, mari kita harap orang tentang mereka. Iya. Dan tahu para pendatang itu siapa yang berkuasa di tanah ini? Ayo. Baik ya, kita tanya dulu kepada Mas. Apalagi kita gak bisa gitu aja percaya ucapan orang itu. Tidak usah lah. Hanya orang Madura bisa pakai semua. Lagi pula, kalau suku pun pasti akan setuju. Betul itu. Di saat itu juga menunggu fajar menunjukkan rupanya, mereka bergegas menuju kediaman orang Madura, meninggalkan Aceh dengan dukanya yang padam bersama bara api. Di sisi lain, massa pun mulai menggila. Masyarakat Dayak secara sepihak menyalahkan etnis Madura atas pembakaran yang terjadi. Orang Madura yang nelayan kini mulai diburu, dibunuh, bahkan disiksa. Siapa ini? Kenapa kalian melakukan semua ini? Iya, tidak usah kau tidak tahu. Aku tahu kalian dengan pria berkumis itu yang membakar dengan rumahku. Beritahu aku siapa pria itu. Siapa? Aku Jafar. Yang pergi bersama ayahnya. Kali kita tidak melakukan apapun. Kalian semua lanjut mencari orang Madura. Aku dan putra suku yang akan menghabisi Salim dan anak buahnya itu. Jauh hari tersenyum mendengar nama kami. Kini ia menemukan mangsa yang pas untuk perburuan malam ini. Di satu sisi, Januar yang sedari tadi tidak terlihat, ternyata sedang melakukan hal lain. Ia tidak bisa percaya begitu saja dengan pria misterius itu. Ia kemudian melihat seorang perempuan yang bersembunyi. Ia tahu perempuan tak asing itu ialah orang Madura. Kau ada makanan siapa kan? Aku bakal menyukai, tapi jujur padaku. Apa benar Jafar membakar Bapak jauh hari? Apalagi tadi siang dia berseteru dengan Aceh. Sejak tadi sore, aku dan Jafar sedang bantu di rumah sama Alian. Lalu saat aku menuju pasar, orang-orang juga mengejar kami. Lalu Jafar pun memilih untuk bersembunyi di sini. Lalu bagaimana dengan kami? Di mana dia? Tadi dia bersamaku kok. Namun, gimana ya? Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian membunuh kami? Aku gak tahu. Tapi ada orang yang tadi kenal bilang bahwa Jafar membakar rumah Aceh. Sebenarnya aku pun tidak percaya omongan orang itu. Tapi semua orang terbakar rumah Aceh. Jadi kau tahu orang itu? Cepat berbaring dan kau bersembunyilah. Apa yang kau lakukan? Ikuti saja jika kau tidak ingin mati. Dia sudah mati. Lalu, di mana Jafar? Orang ini bilang bahwa Jafar lari ke arah sana. Ayo
kita cari si nyokot itu. Ya, sudah kalau bisa kita. Ayo. Aku nggak tahu. Aku nggak pernah melihat sebelumnya ataupun di acara perkumpulan anak. Tapi aku rasa aku pernah melihatnya dulu di pasar. Maka tiga orang yang dulu suka menang iuran di sini. Oh, sekarang aku ingat. Dia dahulu orang yang minta iuran di pasar atau bisa disebut sebagai jasa preman. Sekarang saya ingat siapa dia. Dia adalah orang yang dulu menolak kerja pasar. Dia takut sumber pemasukannya berkurang. Kita harus beritahu yang lain. Ya, Kita datangi saja dulu rumah Ceng. Siapa tahu kita bertemu dengan dia. ayo. Mana kau? Aja, sekarang jemput tuh. Wahai sial, mana anak itu? Aku akan garis sebelum dia pergi. Toko itu, tinggalkan kamu. Aku lebih tidak masalah apa ini. Dan aku menyelesaikan saja apa yang terjadi. Di tengah riuhnya kota, Jafar tak punya pilihan lain selain melarikan diri. Ia berlari, kemudian terhenti di sebuah jalan dengan seorang pria yang tertunduk di depan rumah yang sudah menjadi abu. Apaan mereka ini? Saja bahkan tidak tahu apa yang sudah terjadi. Halaman rumah yang masih berbau hangus itu mendadak mencekam. Aceh berdiri diam, tangannya gemetar menggenggam gagang mandau yang baru saja ia cabut dari sarung kayunya. Di hadapannya, Jafar mundur selangkah. Tangannya bergerak cepat ke pinggang, menarik celurit perak yang melengkung tajam. Lagi pada apa kau kemari santai. Aku meraih obat ini oleh darah aku datang. Mungkin aku membakar rumahmu semuanya itu. Bagi kamu di mana, Ceng? Bagi kamu mati. Aku lihat rumahku terbakar oleh ini bukan cara orang banyak. Dasar
salah satu dari orang Madura. Bahkan aku. Kalau menurutku, ini ada kaitannya dengan orang yang bilang kalau semua ini oleh orang Madura. Kamu masih ingat kan? Jadi, dahulu di pasar, sebelum pasar diorganisir oleh orang Madura, ada orang yang selalu meminta iuran di pasar. Sebelum diambil alih oleh Jafar. Mungkin karena dia sudah tidak mengambil keuntungan lagi, jadi dia dendam kepada orang Madura. Biadab, buku dijadikan alat, aja balas dendam. Sudah cek, harusnya kamu mengerti apa yang kita sampaikan. Sudah tidak ada waktu lagi. Kita harus memberitahu orang lain kalau ini bukan orang Madura. Ya, ayo. Kita harus cepat. Ya, ayo. Aceh, Jafar, Aziza, Kafi dan Januar pun sampai. Mereka terkejut melihat Salim menjadikan ketua suku sebagai sandera dan Januar yang membeku di hadapannya. Sudah tahu semuanya. Apa yang dilakukan? Ayah, sudahlah. Lepaskan. Woi, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian tidak menggunakan orang itu? Tolong, apa yang kalian begini? Tenanglah ketua suku. Aku tahu dalam dari semua ini. Dan dia bukanlah Jafar. Lalu siapa yang bisa melakukan ini semua? Tenanglah ya, aku sudah tahu. Ternyata bukan orang berkumis ini yang telah membakar rumah kita. Tetapi ada seorang pria berkacamata. Dialah yang telah membakar rumah kita dan telah membunuh ibu. Lalu, apa dasar kalian mengatakan bahwa dia yang melakukan dan mengadu domba kita? Apa kamu mengenalnya? Sudah kenal. Sama motifnya, pria itu adalah saudara Jafrem. Sekarang dia diambil alih oleh Jafrem. Maka dari itu, dia ingin membalas dendam kepada Jafar dan membakar rumah kita. Sudah. Sekarang kita pikirkan bagaimana caranya kita menghentikan masa yang sudah terjadi. Tangkap mereka. Lalu, biasanya mereka selalu ada di sekitar rumah kita. Bagaimana kita melakukannya? Mari kita di sana. Iya, dia di sini. Di luar sangat berbahaya. Mari. Sesampainya di warung jamu, mereka melihat seorang pria sedang tertawa terbahak-bahak dengan botol miras di tangannya. Panggil itu orangnya. Ya, cek. Dia orangnya. Cepat panggil polisi. Baiklah, kita panggil polisi. Bawa ke polisinya. Maaf. Hei bodoh, kenapa kau membakar rumahku? Apa yang kamu lakukan itu? Cepat, bunuh semua orang Madura di belakangku itu. Aku sudah tahu semuanya. Kamu harus melakukan ini semua. Ayah! Salim! Ayah!
Terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan dari Tujuh, bahwasannya Bapak Pus atau PNS saya yang telah datang untuk menemui para korban yang terjadi. Ada banyak sekali warga Indonesia yang terpaksa bersimpati kepada korban-korban yang terpaksa mengungsi karena tragedi samping yang terjadi. Tetapi ada juga beberapa warga yang berpikir bahwasannya hal yang dilakukan oleh suku Dayak itu normal dan Madura ini layak untuk menerimanya. Selain itu juga, menurut informasi terbaru langsung dari Pengadilan Kota Sampit, pengadilan telah mengeluarkan tuntutan resmi sang provokator yang memicu kerusuhan dari Kota Sampit dijerat dalam pasal 160 KUHP, dakwaan provokasi massa, 338 KUHP, penghilangan nyawa, serta pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas kepemilikan senjata tajam dan hukuman maksimal seumur hidup. Mungkin sekian berita ini dari Makassar, saya Aurora melaporkan ke Tokyo. Setelah kericuhan di malam itu, mereka semua tersadar. Bukan hanya orang Dayak, tapi orang Madura dan juga seluruh masyarakat Sampit mulai membuka mata mereka. Kini, ketika asap amarah mereda dan ketika tanah yang ternoda kembali hening, kita diingatkan bahwa perang bukanlah kemenangan. Ia hanyalah luka yang membekas di jiwa, yang tak bisa diganti. Dari reruntuhan rumah dan mimpi yang patah, kita belajar bahwa perbedaan bukan untuk dipertikai, tetapi untuk dihargai, dijaga, dan dipeluk. Kemanusiaan adalah jembatan, bukan benteng. Dan persaudaraan adalah kekuatan yang takkan tergoyahkan.